الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على حبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua saya, kaum bapak, kaum ibu, dan seluruh jamaah salat maghrib. Dan insya Allah dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki. Tentunya kepadanya kita memohon, meminta dan bersandar. Karena barang siapa yang bersandar, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kepada orang lain orang akan mati. Bersandar kepada materi-materi akan habis. Bersandar kepada jabatan kekuasaan akan berakhir. Saya tambahkan, bersandar ke dinding, ke tembok kita akan astuti asal tunduk tidur. Apalagi mendengarkan tausiah pengajian. Maka Bapak Ibu yang nampak di samping kiri kanannya udah agak-agak ke bawah, ingatkan untuk fokus. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita semuanya kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini adalah dengan tema orang kafir pun yakin dengan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun yakin dengan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, 3 bulan sebelum terjadi perang Badar, kita sedikit cerita perang Badar, tapi tidak mengupas tentang kejadian perang Badar secara detail. 3 bulan sebelum perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Maka bulan Sya'ban, bulan Rajab, habis itu Jumadil Akhir. Sekitar Jumadil Akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah pergi ke Mekah. Muawiyah adalah orang Mekah. Dia punya sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Terjadi pada tahun kedua setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang Muslim, orang Madinah. Sa'ad bin Mu'adz adalah tokoh kota Madinah dari Bani Aus ataupun suku Aus. Dia punya teman, punya kawan akrab
Jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, yang bernama Muawiyah orang Mekah. Mereka berdua ini adalah kawan akrab. Sudah lama berkawan. Maka Sa'ad bin Mu'adz ingin tawaf ke Ka'bah. Saat itu dia sedang melintasi Mekah. Maka dia kirim surat kepada Muawiyah, boleh enggak tawaf ke Mekah, tawaf di Ka'bah? Maka dijawab oleh Muawiyah, silakan tawaf, dan saya akan mengawal dan menjaga anda wahai Sa'ad. Muawiyah orang kafir, Sa'ad orang muslim, tapi mereka sudah lama berteman. Ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun kedua, 3 bulan sebelum terjadi perang Badar. Bapak Ibu, maka Sa'ad bin Mu'adz tinggal di rumahnya Muawiyah di kota Mekah. Kata Muawiyah, nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan kepada anda agar anda tawaf. Karena kata Sa'ad bin Mu'adz, saya orang mukmin, orang muslim. Saya tidak mau saya tawaf sedang orang-orang kafir Quraisy sedang tawaf. Karena Bapak Ibu, orang Quraisy tawaf sambil telanjang, sambil bersiul. Itulah Sa'ad bin Mu'adz enggak mau. Kata Muawiyah, ketika ada nanti waktu longgar, saya akan sampaikan kepada anda biar anda tawaf, biar saya kawal. Maka tiba-tiba malam hari Bapak Ibu, Ka'bah pun sepi. Datanglah Muawiyah orang kafir nih, yang di rumahnya bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kata beliau, sekarang Ka'bah sedang sepi, ayo tawaf, biar saya temani. Maka tawaflah Sa'ad bin Mu'adz, orang mukmin, ditemani oleh Muawiyah bin Khalaf. Tiba-tiba saja Bapak Ibu, baru 2 putaran, lewatlah Fir'aun umat ini. Siapa Fir'aun umat ini, Pak? Abul Hakam ataupun Abu Jahal, ya kan? Kalau orang Quraisy bilang Abul Hakam, ya. Kalau Nabi menjulukinya siapa? Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Lewat dia. Dia tengok Sa'ad. Maka dia cegat. Wahai Sa'ad, enak kali kau tawaf di Ka'bah, aman selamat, enggak ada mengganggu. Kata Abu Jahal. Ini pun kata Abu Jahal, jangan anda berfikir pulang ke Madinah aman selamat, pasti anda pulang dengan bangkai jenazah. Kata Abu Jahal. Sa'ad ini adalah orang muslim. Kawannya tadi adalah orang kafir bernama Muawiyah, tokoh Quraisy juga. Yang namanya tokoh juga Sa'ad ini balik ngemop juga. Di mop Abu Jahal, dia di mop juga. Wahai Abu Jahal, kata Sa'ad, anda pun jangan pernah anda berfikir pulang ke rumah anda dengan selamat. Pasti anda pulang dengan bangkai, dengan jenazah. Saling ngemop. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu suka juga ngemop. Sama-sama orang Medan, ya. Medan ini pun kalau kita kalah mop pertama, kendati pun kita menang benar, bisa salah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jangan kalah ngomop. Di mopnya Muawiyah bingung. Bingungnya apa? Milih siapa? Ini Sa'ad muslim, tapi kawan lama. Ini Abu Jahal, pemimpin kami katanya. Satu akidah, satu ideologi. Maka Bapak Ibu, Muawiyah pun kebingungan. Milih siapa ini? Milih kawan atau milih yang satu ideologi, satu akidah? Abu Jahal atau Sa'ad?
Ya. Karena saat memop Abu Jahal, Muawiyah ngomong, "Wahai Sa'ad, berani-berani benar kau mengomop pemimpin lembah ini Abu Jahal. Jangan coba-coba ngomopnya. Abul Hakam itu adalah pemimpin kami," kata Muawiyah. Cenderunglah Muawiyah ini berpihak kepada Abu Jahal, Bapak Ibu. Yang satu ideologi. Padahal dia yang menjamin Sa'ad bin Mu'ad tawaf datang ke Makkah untuk melakukan tawaf karena mereka sudah lama berkawan. Tapi Bapak Ibu, begitu ujung-ujungnya. Ketika sudah di ujung, biasanya orang cenderung kepada apa? Kepada ideologi, kepada keyakinan masing-masing. Maka Muawiyah pun cenderung dia membela Abu Jahal. Maka Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan, "Wahai Muawiyah, bukankah Anda yang memberikan suaka keamanan kepada saya agar saya bisa tawaf di Ka'bah ini? Bukankah Anda kawan lama saya sejak dulu? Sekarang Anda berpihak kepada Abul Hakam ataupun Abu Jahal." Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, Bapak Ibu, "Wahai Muawiyah, Nabi kami telah menginformasikan kepada kami, menyampaikan bahwa Anda akan kami bunuh." Lihat Bapak Ibu, kata Sa'ad bin Mu'ad, "Nabi kami telah menginformasikan kepada kami bahwa Anda kelak akan kami bunuh." Muawiyah mengatakan, "Di mana? Kapan?" Kata Sa'ad, "Nabi kami tidak menyampaikan kapan dan di mana dan siapa membunuh. Yang jelas kami akan membunuh Anda." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad pun pulang ke rumah. Sambil di jalan apa dia bilangnya? "Saya akan dibunuh oleh kaum muslimin. Muhammad menginformasikan saya akan dibunuh. Muhammad pasti benar. Muhammad gak pernah bohong." Sampai di rumahnya, dia nanya kepada istrinya, "Wahai istriku, tahu nggak apa disampaikan Sa'ad bin Mu'ad kepada saya tadi?" "Ya nggak tahu," kata istrinya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Saya akan dibunuh oleh kaum muslimin." Kata istrinya, "Kapan dan di mana?" Nabi mereka tidak menginformasikan kapan dan di mana, yang jelas mereka akan membunuh saya. Apa kata istrinya, Bapak Ibu? "Muhammad pasti benar. Muhammad nggak pernah bohong." Itulah keyakinan seorang perempuan yang kafirah dan seorang Muawiyah sebagai tokoh Quraisy yang senantiasa memusuhi Islam. Tapi ketika Nabi menyampaikan dia akan dibunuh lewat Sa'ad bin Mu'ad, dia betapa yakinnya. Maka tadi tinggal di situ Sa'ad bersama Abu Jahal. Ditengok Abu Jahal tinggal berdua di depan Ka'bah. Saat dia pergi, Abu Jahal pun Bapak Ibu cicing pergi lari. Kenapa? Takut juga Abu Jahal face to face berantem sama Sa'ad. Maka Bapak Ibu kadang-kadang kita jangan sampai heran. Belum tentu yang besar, yang tinggi suaranya di jalan, ngomong kita belum tentu dia berani. Iya kan? Apalagi mob Medan bahasanya. Begitu juga lah mob Arab nih. Rupanya Abu Jahal ini suara yang lantang ketika ada kawan. Begitu berhadap-hadapan dengan Sa'ad, dia pun lari pergi. Ketakutan. Maka Bapak Ibu, 3 bulan setelah itu terjadilah perang Badar. Tadi terjadi pada bulan Jumadil Akhir kejadian itu. Maka kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 40 orang
ontanya 2.500 sampai 3.000 onta yang dibawa dari Syam menuju Mekah pulang berbisnis. Dan harta ini merupakan harta orang-orang kaum muslimin yang disikat, yang dicegat, yang dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi dan para sahabat menghijrah ke Mekah. Harta siapa? Harta kaum muslimin yang dicegat, yang dirampas oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Muawiyah dan Abu Gosok. Ini harta kaum muslimin, ya. Tapi didagangkan oleh mereka, yang mendagangkannya dipimpin oleh Abu Sufyan bersama 40 orang. Ini mau pulang dari Syam menuju Mekah, pasti lewat di pinggiran kota Madinah. Maka Nabi kita mendapatkan informasi ini. Maka Bapak Ibu, Nabi kita pun menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau ikut mencegat kafilah dagang Quraisy, yang itu adalah harta kita, yang mereka rampas ketika kita mau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Hartanya Abdurrahman bin Auf, hartanya Abu Bakar, hartanya Utsman bin Affan, ya, dan harta para sahabat-sahabat yang lain. Maka Bapak Ibu, berkumpullah sekitar 313 orang bersama Nabi, 314 orang, dengan tujuan untuk mencegah dagang kafilah, ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang akan melintasi di pinggiran kota Madinah. Langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jumlahnya 314 orang. Maka Bapak Ibu, pasukan yang dipimpin Nabi ini keluar dari kota Madinah bukan untuk perang, tapi hanya mencegat kafilah dagang Quraisy. Maka dengan kehebatan, kelicikannya Abu Sufyan, loloslah kafilah ini dari cegatan Nabi dan para sahabat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kendati pun lolos dagang kafilah dagang ini, dia kirimlah yang bernama Damdam ke Mekah untuk mengabarkan, membantu kafilah dagang Quraisy ini. Namanya Damdam, ya. Bapak Ibu, hebatnya Damdam ini, begitu mau nyampe ke pintu kota Mekah, dia bunuh ontanya. Ontanya dia bunuh, dia sembelih, dia lumurin darahnya ke bajunya. Begitu nyampe ke kota Mekah, dia pun teriak, "Wahai ma'syara Quraisy, ya, wahai macam-macam, kafilah kalian sudah dicegat oleh Muhammad, harta kalian sudah dicegat oleh Muhammad." Maka Bapak Ibu, semua orang berkumpul di depan Damdam, ya. Kenapa? Karena kafilah mereka dicegat, dirampas oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah disampaikan Damdam, padahal kafilah itu tadi sudah lolos. Maka Bapak Ibu, ya, orang-orang Quraisy pun berkumpul di depan Ka'bah, ya, termasuk juga Abu Jahal. Kata Abu Jahal, enggak ada cara lain kecuali kita menyelamatkan kafilah dagang kita. Maka Bapak Ibu, dimotivasi Abu Jahal orang-orang Quraisy biar berkumpul untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Maka terkumpullah 700 orang. Di situ tadi ada Muawiyah. Kata Abu Jahal, "Wahai Muawiyah, kok di mana pasukan Anda? Suku Anda kan paling besar, pasukan Anda paling besar, jumlahnya 300 orang. Di mana pasukan Anda?" Kata Abu Jahal kepada Muawiyah. Apa kata Muawiyah, Bapak Ibu? "Wahai Abu Jahal, apakah Anda enggak ingat 3 bulan yang lewat Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada kita di Ka'bah, saya akan dibunuh?" Kata Abu Jahal, "Enggak benar itu, bohong itu. Main-main aja saat itu," katanya. "Enggak mungkin." Ya. Akhirnya Bapak Ibu, Muawiyah pun tak mau mengumpulkan pasukan 300 orang. Dilihat Abu Jahal, Muawiyah ini masih duduk ada di depan Ka'bah. Akhirnya Abu Jahal pun pulang ke rumah.
diambil Bapak Ibu minyak wangi istrinya. Ya, ambilnya minyak wangi istrinya sampai di hadapan si Muawiyah, dioleskannya kepada Muawiyah. Muawiyah heran, marah. Kenapa kau oleskan minyak wangi istrimu kepada saya, katanya. Kau kan perempuan, tak berani perang, takut, katanya. Sekali aja Anda perempuan, katanya. Akhirnya marahlah Muawiyah, dia pun pulang ke rumah. Apa dia bilang? Wahai istriku, persiapan perang saya, mau ikut perang bersama Abul Hakam Abu Jahal. Kata istrinya, wahai suamiku, apakah Anda enggak ingat 3 bulan yang lewat Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Anda akan dibunuh oleh kaum muslimin? Kata istrinya Muawiyah kepada Muawiyah, apa kata Muawiyah? Nanti pura-pura aku pergi, tiba-tiba pura-pura aku sakit perut, ya, baru aku cicing pulang ke rumah, katanya. Yang penting pergi dulu kafilah tuh, pergi dulu pasukannya. Nanti pura-pura sakit perut, awak pun di belakang-belakang lah, katanya. Akhirnya Bapak Ibu persiapkan istrinya, Pak, perlengkapan perangnya. Muawiyah pun berangkat bersama Abu Jahal. Pintarnya Abu Jahal ini Bapak Ibu, dia kawal terus Muawiyah, nggak bisa lari, nggak bisa cicing dari pasukan perang. Karena antara Mekah dengan Badar itu hampir 400 km jauh perjalanannya. Nggak bisa Muawiyah lari. Pura-pura pun mau ke kamar mandi dikawal Abu Jahal. Ya, pura-pura sakit perut pun dipaksa oleh Abu Jahal. Ini nggak bisa, kata Abu Jahal, hartamu banyak di situ, kau harus ikut perang, kata Abu Jahal. Akhirnya Bapak Ibu sampai juga Muawiyah ke Badar. Terjadilah peperangan Bapak Ibu. Terjadi perang, dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang kafir jumlahnya 1000 orang, lengkap dengan persiapan perang, ya, lengkap dengan pasukan kudanya, ya, lengkap dengan senjatanya, lengkap semua dengan perempuan-perempuan penari untuk memberikan motivasi kepada orang-orang Quraisy. Sementara Nabi dan para sahabat tadi jumlahnya 314 orang. Maka kalahlah orang kafir. Terbunuh 70 orang, salah satunya Abu Jahal. Ya. Ketika para sahabat asik mengumpulin harta ghanimah, rampasan perang, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf, ya, mendengar suara dan melihat yang bernama Muawiyah. Ya. Dia sedang berjalan mau melarikan diri, tapi tak sempat melarikan diri Muawiyah tadi ini. Maka ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Ini tawanan saya ini. Ini banyak duitnya tokoh Quraisy. Jadi Bapak Ibu dalam hukum Islam, ya, ketika terjadi perang, usai perang, harta ghanimah dikumpulkan dan tawanan dikumpulkan di hadapan Nabi, pemimpin perang. Baru Nabi yang membagi-bagi kepada kaum muslimin. Sebelum sampai di hadapan Nabi Bapak Ibu, ya, nggak boleh diambil harta benda itu, dan nggak boleh dibilang ini tawanan, nggak boleh dimiliki. Diserahkan dulu kepada Nabi, baru Nabi membagi-bagi. Boleh juga dipesan seperti Abdurrahman bin Auf, ini tawanan saya, katanya. Kenapa? Muawiyah ini orang Quraisy yang kaya raya, tokoh Quraisy. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu lewatlah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal ini adalah majikannya dulu, namanya Muawiyah. Maka Bilal pun heran. Ini dulu yang senantiasa menyiksa saya di padang pasir di Mekah. Ini Muawiyah, dedengkonnya orang-orang kafir Quraisy. Ayo bunuh, katanya. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan dibunuh, ini tawanan saya. Nanti kalau dia mati, tak ada duitnya lagi kalau dia mati. Ya, kata Bilal, bunuh. Dia dulu yang menyiksa saya, kata Bilal bin Rabah. Kita tahu bagaimana Muawiyah menyiksa Bilal bin Rabah di Mekah.
dilucutin bajunya, di siang hari ditaruh atas perutnya batu besar. Setiap hari disiksa oleh Muawiyah Bilal bin Rabah. Maka kata Bilal, ayo bunuh. Maka lewat orang Ansor, Bilal bin bilang, wahai orang-orang Ansor, ini dulu musuh saya, ini dulu orang yang senantiasa menyiksa saya di Mekah. Ayo bunuh katanya. Maka Bilal bin Rabah pun berusaha membunuh Muawiyah, tak bisa, ditangkis oleh Abdurrahman bin Auf. Maka kata Abdurrahman bin Auf kepada Muawiyah, ayo tidur di tanah. Tidurlah Muawiyah di tanah, di atasnya tidur pula Abdurrahman bin Auf, biar tak bisa dibunuh oleh Bilal. Kata orang lain, congkel dari bawah, bunuh dari bawah. Datang Bilal bin Rabah, dicongkel dari bawah, dibunuhnya sampai ketusuk Muawiyah, sampai mati Muawiyah. Disitulah Bapak Ibu akhir kehidupan Muawiyah. Ya, artinya apa? Begitu yakinnya orang mukmin, orang kafir terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti Muawiyah mati di situ. Maka Bapak Ibu, 70 orang kafir mati, tambah Muawiyah 71. Ditambah lagi ada 70 orang kafir tawanan kaum muslimin. Karena ini baru perang perdana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan baru pertama kali Bapak Ibu mendapatkan tawanan sebanyak ini. Nabi pun agak kebingungan bagaimanalah caranya menghadapi tawanan ini. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kaifa ra'yuka anil asir? Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang tawanan kita ini? Mau kita apain ini? Kata Abu Bakar apa? Suruh aja mereka bayar ya, menebus diri mereka, baru bebas. Kalau enggak punya duit, disuruh mereka mengajari anak-anak kaum muslimin nulis dan baca. Kalau sudah pandai anak kita tulis baca, bebas dia. Enggak punya duit. Maka Bapak Ibu, Nabi pun pergi menjumpai Umar bin Khattab. Kata Nabi kita apa? Wa kaifa ra'yuka 'anil athir ya Umar? Umar, bagaimana pendapatmu tentang tawanan ini? Mau kita apain ini? Kata Umar bin Khattab, uqtuluhum ya Rasulullah, bunuh aja mereka semua Rasulullah, karena mereka penjahat perang. Ini pendapat Umar sangat ekstrim. Maka Nabi pun pergi menjumpai Abu Bakar. Nabi pun melaksanakan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya, membayar tebusan. Nah, yang punya duit, yang enggak punya duit ngajari anak-anak kaum muslimin. Maka Bapak Ibu, tiba-tiba datang Jibril menyampaikan wahyu dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna ad-dunya turiduna al-'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Kata Allah Subhanahu, tidak sepantasnya bagi seorang nabi yang memiliki tawanan berbuat baik sebelum dia mampu melumpuhkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian, kata Allah, menginginkan dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat. Ayat ini adalah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kenapa Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar. Ya. Maka Bapak Ibu, Nabi pun nangis ditegur oleh Allah. Di samping Nabi kita ada Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Nabi nangis, Abu Bakar nangis. Karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab. Melihat Nabi nangis, Umar nanya, "Ya Rasulullah, lima tabakai? Ya Rasulullah, kok nangis?" Nabi pun terdiam. Ditanya oleh Umar lagi, "Umar, Nabi, kenapa nangis?" "Ya Rasulullah, kenapa menangis sampai 3 kali?" Nabi kita tidak menjawab. Nabi nanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lima tabakait? Abu Bakar, kok menangis?
Abu Bakar pun Bapak Ibu tidak menjawab. Apa kata Umar? Annaka Rasulullah, Anda ini adalah Rasulullah. Sekarang Anda menangis dan saya tidak tahu sebabnya kenapa Anda menangis, maka saya pun ikut menangis. Padahal Umar tidak tahu sebabnya kenapa Nabi nangis. Tapi kata Umar, pasti ketika saya mengikuti Anda Rasulullah, pasti ada hikmahnya, nilainya. Itulah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah. Padahal Umar tidak tahu sebabnya kenapa Nabi menangis, Abu Bakar menangis. Umar ikut menangis mengikuti Rasulullah SAW karena keyakinan Umar bin Khattab Bapak Ibu, ketika mengikuti Rasulullah pasti ada nilainya, ada pahalanya. Kendati pun tidak tahu sebabnya kenapa Nabi menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abul As, salah satu ikut tawanan itu, Abul As ini adalah menantu Nabi SAW, orang kafir yang merupakan suaminya Zainab binti Muhammad SAW. Jadi menantu Nabi ikut memerangi Islam dan dia kafir. Ya, suaminya, istrinya adalah Zainab, ikut memerangi. Bagaimanapun Abul As ini adalah suaminya Zainab binti Muhammad SAW. Maka Zainab mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Zainab, suami saya Abul As, ya, ingin kutebus. Dia nggak punya apa-apa. Ya. Kata Nabi kita, dengan apa kau menebus mantan suamimu? Kata Zainab, maka Zainab pun Bapak Ibu mengeluarkan kalung pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi kita melihat kalung pemberian Khadijah itu, Nabi pun Bapak Ibu bercucuran air matanya. Baru melihat kalungnya Khadijah radhiyallahu anha. Teringat Nabi kita masa-masa indah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu satu-satunya kalung pemberian Khadijah radhiyallahu anha kepada putrinya bernama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kalungnya saja Nabi kita menangis, mengingat kenangan bersama Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita sedih, nangis. Ya. Kata Nabi kita SAW kepada para sahabat, wahai para sahabatku, rela enggak kalian, ya, menantu saya bernama Abul As dibebaskan tanpa bayar? Ya. Kata para sahabat, tentu kami rela ya Rasulullah. Kenapa? Kalau nanti ditebus dengan kalung pemberian istrinya Khadijah radhiyallahu anha, pasti kalungnya akan dilelang. Ya. Maka Nabi pun tidak rela. Akhirnya Bapak Ibu para sahabat pun rela. Abul As bebas tanpa ditebus dengan apa-apa, dengan izin para sahabat-sahabat Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah, ya, dengan taufik yang kita sampaikan tadi bahwa orang kafir saja yakin dengan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai orang mukmin? Kita sebagai orang mukmin Bapak Ibu banyak yang ragu, yang enggak yakin apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita sering pesimis. Kita mudah patah arang. Ini yang tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin harus bersikap optimis dalam hidupnya. Bagaimanapun Bapak Ibu para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang sangat-sangat optimis. Nabi SAW adalah orang yang sangat optimis dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah SAW, apalagi di awal-awal episode Makkah, Nabi dan para sahabat betapa luar biasa dicaci maki, diintimidasi, disiksa berbagai siksaan. Bahkan Sumayyah wafat
ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy Abu Jahal, ditombak Abu Jahal kemaluannya, maka Sumayyah adalah orang yang pertama syahid dalam Islam. Begitulah kondisi para sahabat. Tapi Nabi dan para sahabat adalah orang yang sangat optimis dalam hidupnya. Enggak pernah mudah patah arang, enggak pernah pesimis. Maka Bapak Ibu, orang mukmin sesungguhnya adalah orang yang sangat optimis. Orang yang sangat yakin dengan janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah SAW. Apa janji Allah, apa janji Rasulullah SAW? Selama kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Itu janji Allah. Jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ya, betapa besar cobaan dan ujian kita, akhirnya apa? Kita pun mudah ragu, mudah putus asa. Ya. Akhirnya kita pesimis. Udahlah, memang beratlah umat Islam ini sekarang nih. Memang kita ini payah lah katanya. Akhirnya apa? Anak-anak muda kita sekarang Bapak Ibu, apa? Ngambil jalan pintas, yang instan, akhirnya narkoba. Maka Bapak Ibu, ya, Sumatera Utara ini sampai hari ini adalah tingkat pertama di provinsi Sumatera Utara di Indonesia yang paling tinggi pemakaian narkoba. Sumatera Utara. Ya. Nah, itu dirilis oleh BNN dari 2021 sampai 2023 ini. Maka Bapak Ibu, tugas kita semuanya adalah bagaimana kita memberikan, ya, motivasi, semangat, masa depan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai mereka generasi yang instan, yang pesimis dalam hidupnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak Ustaz tentang pembebasan bersyarat. Tadi yang seolah-olah dalam Islam itu dispensasi boleh atau nepotisme itu diperbolehkan. Kira-kira gimana Ustaz? Tentang itu. Karena tadi karena menantu Rasul ditebus tanpa ada biaya. Apa memang dalam Islam itu boleh? Tapi tidak terus. Jadi Abul As ini adalah mantan menantu Rasulullah yang tidak beriman dengan Islam. Ya. Permintaan Zainab sebagai sang istri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menebus suaminya dengan kalung pemberian ibunya. Tak jadi. Nabi sedih melihat kalung itu, kalau kalung itu sampai dilelang. Ya. Nah, itu adalah peninggalan sang istri. Berarti apa itu? Ada pula nepotisme ini kan. Macam mana pula, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah kalian rela ridho Abul As, ya, dibebaskan tanpa dengan kalung pemberian istri saya ini? Akhirnya para sahabat membebaskan, membolehkan, ya, menerima pendapat apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di situ ada apa? Ada nepotisme. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, Nabi pun setelah meminta izin kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, bukan serta merta Nabi kita membolehkan. Para sahabat pun setuju, ya.
Kenapa? Kalaulah itu Abul As nggak punya duit, ya, nggak punya duit untuk menebus istrinya, ada kalungnya, ya. Nah, jadi tentunya juga dengan izin para sahabat-sahabat Rasulullah, Nabi tidak langsung mengiyakan, tapi Nabi setelah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin begitu Pak. Setelah Nabi kita bertanya, bukan langsung diiyakannya kan, Nabi nanya, ya. Memang ada ranah-ranah ke situ nampak ya, tapi Nabi pun setelah minta pendapat bertanya kepada para sahabat Rasulullah, ya. Yang kedua Ustaz, dari pertama kedua ini tentang penetapan idul adha. Ini kan ada yang hari ini kan agak beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan ada hukum yang tidak. Tapi kalau Idul Adha kan wukuf di Arafah, besoknya hari. Kan itu. Ini wukuf di Arafah tanggal 27. Di Indonesia 29 loh hari Idul Adha. Padahal konteksnya nggak begitu. Wukuf di Arafah hari ini, besok Idul Adha. Bukan Idul Fitri, kalau Idul Fitri oke, bisa saja diterima karena begitu hilal bukan apa. Ini kan enggak, dasarnya hari raya wukuf, hari raya. Gimana Ustaz? Terima kasih Pak. Pernah terjadi beberapa kali tidak ada yang melaksanakan ibadah haji pada masa Bani Umayyah, ya. Itu terjadi dan tidak ada wukuf, tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Dan itu ya berarti orang yang berpuasa ya sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pertama, yang kedua, ya, memang kalau kita perhatikan ada juga yang menyampaikan nasnya itu ya kita puasa itu bukan karena wukuf. Bukan karena wukuf jamaah haji di Mekah ya. Tapi karena jatuh tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena jamaahnya sedang wukuf, ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu, berarti hilal itu bagaimana caranya? Nah, disimpulkan para ulama, kalau ada satu pemimpin dunia Islam itu barulah ya ru'yahnya itu satu pendapat. Tapi kalau kayak sekarang ya setiap negara ada ru'yah, bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah itu mantra-mantra. Kalau ru'yah melihat ya, beda ya. Ru'yah dan ruqyah. Nah, kalau pakai qaf mantra-mantra artinya. Kalau ru'yah melihat, ya. Nah, jadi kalau ru'yah, ya, ada ru'yah mahalliyah, ada ru'yah setiap negara punya tata cara untuk melihat bulan. Kenapa? Karena kita, ya, tidak ada satu pemimpin Islam yang ada di dunia ini. Maka kalau ada satu pemimpin, maka kita harus mengikuti itu. Sekarang ini Islam terpecah-pecah. Setiap negara ada ya pemimpinnya, dan setiap negara berhak juga melihat dan menentukan bulan Lebaran dan sebagainya. Ya, maka Bapak Ibu ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini adalah ru'yah mahalliyah, ya, melihat bulan secara ya daerah ataupun negara masing-masing, maka setiap negara itu berhak dan boleh ya memberikan pendapat masing-masing dan diikuti oleh orang tempatan masing-masing. Seperti halnya yang ada pada hari ini. Ru'yah kita di Indonesia dengan di Arab Saudi berbeda. Arab Saudi jatuh ya hari raya Lebaran Haji itu tanggal 28, kita 29. Ketika dilakukan di Indonesia ru'yatul hilal, ya, ru'yatul imkan, ya, rupanya sampai 52 ya,
yang di titik-titik tertentu 52 orang belum nampak, ya, nggak nampak katanya bulan itu, ya, maka ya disempurnakanlah Dzulqa'dahnya menjadi 30 hari, maka jatuhlah Dzulhijjah 1 Dzulhijjah pada hari Selasa. Adapun di Arab Saudi mereka sudah melihat bulan pada hari tanggal 1 Dzulhijjah, maka mereka pada hari Senin tanggal 1 Dzulhijjah, maka mereka menetapkan 1 Dzulhijjah itu adalah pada hari Senin, ya. Artinya apa? Ya, itulah yang dinamakan Bapak Ibu, ya, ru'yah mahalliyah, ya, melihat bukan secara global, ya, daerah negara masing-masing, dan itu dibolehkan. Ya, artinya apa? Ya, saya cenderung dengan apa yang telah disampaikan oleh, ya, banyak para ulama hari ini bahwa ru'yah itu sesuai dengan negara ataupun daerah masing-masing, ya. Yang jelas kalau kita perhatikan tidak mesti kita berpuasa itu harus ada orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Karena pernah terjadi beberapa kali orang nggak ada yang haji, tapi tetap juga bagi kita untuk, ya, melaksanakan puasa Arafah. Maka Arafahnya sesuai dengan penanggalan ru'yah mahalliyah daerah ataupun negara tempatan masing-masing. Mungkin begitu, ya. Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mengenai tawaf Ustaz. Dari kata tawaf orang Quraisy yang telah datang sebagai garis. Karena datang dari Madinah tawaf orang Muslim. Apa waktu itu sudah ada petunjuk cara tawaf Muslim Ustaz? Boleh kita secara terbatas. Ya. Jadi pelaksanaan tawaf ini sudah ada semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kapan diwajibkannya haji, ya, pada tahun, ya, kedua Hijriyah setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diwajibkan juga puasa, diwajibkan zakat fitrah, zakat, bukan zakat aja, bukan semua zakat, ya. Maka Bapak Ibu, apakah saat itu sudah ada petunjuk tawaf? Ya, yang jelas Nabi dan para sahabat sudah sering, ya, ketika Nabi pun di Mekah sudah sering tawaf, ya. Ketika Nabi pun di Mekah sudah tawaf, ya. Tawafnya apakah ada petunjuk? Yang jelas beda tawafnya dengan orang Quraisy. Kalau orang Quraisy tawafnya telanjang dan sambil bersiul. Kalau Nabi dan para sahabat tawafnya tidak telanjang, ya, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kewajiban haji itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pewajiban puasa dan zakat dan puasa, ya, itu. Kita doa sebentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan minna illa rahimtah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم